makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang hanya diberikan akal dan iman, tetapi tidak diberikan nafsu dan syahwat, yaitu para malaikat. Maka para malaikat itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Ada yang hanya diberikan syahwat, akal, tapi tidak diberikan iman, maka dia selalu salah, tidak pernah benar, yaitu adalah syaitan. Ada yang diberikan iman, diberikan akal, berikan nafsu syahwat, maka dia bisa benar dan bisa salah, yaitu manusia. Itu sebabnya maka Allah setelah memvonis bagi para malaikat, ketika Allah menginformasikan akan menciptakan khalifah di muka bumi, lalu ada para malaikat pada waktu itu seolah-olah komplain kepada Allah. Akhirnya lantaran beberapa yang komplain, Allah memusnahkan malaikat secara total, kecuali beberapa orang yang masih. Pada saat itulah mulai mereka disyariatkan untuk melaksanakan seperti syariat wudu. Itu dibicarakan dalam kitab tentang sejarah wudu. Nah, setelah malaikat ini diciptakan sebagai generasi baru daripada malaikat sebelumnya, tidak ada lagi malaikat yang komplain, tidak ada yang durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau mitos itu kan tidak ada yang dibantah. Dari cerita-cerita klasik tentang misalnya alam ini adalah berada di atas tanduk sapi. Sapi itu berdiri di atas seekor ikan besar. Ketika sapi itu gatal dengan sebab gigitan lalat, maka dia bergerak, lalu mengakibatkan terjadi gempa dahsyat. Itu kalau dilihat dari segi mitologinya hanya mitos belaka. Tetapi kalau dilihat dari segi filosofinya sebagai logos yang didasarkan atas suatu pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam sisi, maka apa yang dijadikan sebagai mitologi itu tidak sederhana seperti itu. Namun sampailah kepada suatu, boleh dibilang sebagai satu tasbih untuk memberikan gambaran kepada manusia pada waktu itu sesuai dengan penerimaan akal pikir mereka. Maka lahirlah suatu keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya itu pasti yang Maha Kuasa. Ikan nun itu diibaratkan bagikan suatu kudrat iradat Allah. Sedangkan laut tempat mereka itu adalah bagikan suatu yang sudah ditakdirkan sejak zaman azali. Lalu alam semesta ini tempat itu alam semesta ini berada di tanduk sapi, sebenarnya adalah merupakan suatu hubungan sebab akibat antara satu alam dengan alam lain, sehingga alam tidak bisa terlepas dengan Allah yang Maha Kuasa, kemudian dengan sesama alamnya sesuai dengan contohnya manusia, misalnya dengan manusia, hewan dengan hewan, ikan dengan ikan, burung dan burung, tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan kelak pada mahsyar. Barakatul Fatihah. Yang kedua, buat para alim ulama, para awliya, para mufassirin wal muhaddithin, al-usulin, as-sufin, al-muhaqqiqin fid-din. Buat para tuan guru kita, para guru-guru kita yang telah mendahului, semoga Allah jadikan segala macam amal jariah, amal saleh dan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan balasan berlimpah. Jadikan kubur-kubur beliau jadi taman surga, bukan jurang neraka. Dan kita yang menjadi murid-murid beliau semoga diberikan warisan ilmu pengetahuan yang berkat bermanfaat dan akhirat oleh Allah Ta'ala daripada para ulama. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Lalu selalu diberikan rezeki dengan cara mudah, berlimpah dan barakah. Jadi bekal beribadah sampai tinggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kelak bersama para ulama dan aulia kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah. Yang terakhir buat kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita, saudara dan saudari kita yang telah mendahului. Semoga Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga, bukan jurang neraka. Kita mohonkan juga semua keluarga kita yang sakit agar diberikan kesehatan, berganti kesehatannya berganti sakit dan kesehatan yang sempurna. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang untuk senantiasa berbuat taat. Yang kesulitan diberikan kesulitannya jadikan menjadi kemudahan, dan kesusahan diganti dengan kesenangan, yang sengsara dibahagiakan. Kemudian yang musafir untuk mencari rezeki, mencari ilmu, agar diberikan rezeki dan ilmu yang berkat bermanfaat dunia akhirat, jauh dari berbagai bencana dan bala. Yang umrah dan ziarah ke makam Rasulullah semoga dilancarkan umrah dan ziarahnya sampai balik kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafiina dzurrina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa lidaina akhwana khawalatina ya amana ummatina masyaykhana masyaykhana sadina imallahu haqqan 'alaina kafatul muslimat wal mu'minina talahiyya wal amwat. Allahumma iftah qulubana wal 'arifin 'allimna ulumul anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'i al muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'i al muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'i al muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na biha bi'ulumihi fid darin amin. Falnusammi hadhihi sifata allati biha faraqal insanu al-bahaima fi qum'i shahawati wa kahriha ba'itan diniyan wal nusammi mutalabata syahawati bimuqtadayatiha ba'ital hawa. Fal nusammi, maka kita namakan, hendaklah kita namakan hadhihi sifata, akan sifat ini, allati biha,
yang adalah dengan sifat itu faraqal insanu al-bahaima, membedakan oleh manusia akan hewan-hewan. Tiqam isyahawati, pada mencambuk akan syahwat, syahwat wa kariha, dan menggagahinya. Ba'isan dinian, kita namakan hal itu dengan nama ba'isan dinian. Ba'isan dinian yaitu adalah pendorong yang disifatkan pada keagamaan. Wal nusammi, dan kita namakan juga mutalabatas syahwati, tuntutan syahwat itu, bimuqtadayatiha, dengan segala macam tuntutannya, ba'isal hawa, yaitu pembangkit akan hawa. Kita namakan dia pembangkit akan hawa. Wal yafham annal qitala, dan hendaklah ia mengerti annal qitala, bahwasanya peperangan itu qaimun, berdiri, terjadi, baina ba'itiddin, antara pembangkit agama, wa ba'itil hawa, dan pembangkit akan hawa. Wal harbu bainahuma sajalun, dan peperangan antara keduanya bisa kalah menang. Sajalun, bisa kalah menang antara ba'itud diniyah dengan ba'itul hawa, bisa kalah menang. Wa ma'rakatu hadal qitali, dan tempat berperangnya, tempat terjadinya peperangan ini, qalbul abdi, yaitu adalah hati seorang hamba. Wa madadu ba'itid dini, dan penolong daripada pembangkit agama itu, minal malaikat, daripada malaikat an-nasirina, yang membantu li hizbillahi ta'ala, bagi prajurit-prajurit Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Wa mabdadu ba'itil syahwati, sedangkan pembantu atau penolong pembangkit syahwat itu minasyayatin, daripada syaitan-syaitan, an-nasyirina li'a'da'illahi ta'ala, yang menolong daripada syaitan yang menolong bagi musuh-musuh Allah. Fasabru ibaratun, maka sabar itu sendiri adalah suatu istilah, an sabati ba'ithid dini, daripada tetapnya pembangkit agama, fi muqabalati ba'ithis syahwati, dalam menghadapi pembangkit syahwat. Fa in sabata, maka jika tetap, hatta kaharahu, sehingga ia menggagahinya, wastamarra ala mukhalafati syahwati, wastamarra, dan ia menetap atas menyalahi akan syahwat, akan keinginan, faqad nassara hizballahi, maka sesungguhnya ia telah menolong akan prajurit Allah,
wal tahaqa bis sabirin, dan ia berhubung dengan orang-orang yang bersabar. Wa in takhazala, dan jikalau dia itu lemah, itu hina, wa da'afa, dan ia lemah, hatta gallabathu syahwatu, sehingga mengalahkan akan dia oleh syahwat, walam yasbir fi dab'iha, dan dia tidak bersabar dalam menolaknya, iltahaqa bi atba'i syayatin, berarti dia berhubung dengan para pengikut setan, sebagaimana yang diterangkan pada pengajian terdahulu di dalam kitab ini, bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang hanya diberikan akal dan iman, tetapi tidak diberikan nafsu dan syahwat, yaitu para malaikat. Maka para malaikat itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Ada yang hanya diberikan syahwat, akal, tapi tidak diberikan iman, maka dia selalu salah, tidak pernah benar, yaitu adalah syaitan. Ada yang diberikan iman, diberikan akal, berikan nafsu syahwat, maka dia bisa benar dan bisa salah, yaitu manusia. Itu sebabnya maka Allah setelah memvonis bagi para malaikat, ketika Allah menginformasikan akan menciptakan khalifah di muka bumi, lalu ada para malaikat pada waktu itu seolah-olah komplain kepada Allah. Akhirnya lantaran beberapa yang komplain, Allah memusnahkan malaikat secara total, kecuali beberapa orang yang masih. Pada saat itulah mulai mereka disyariatkan untuk melaksanakan seperti syariat wudu. Itu dibicarakan dalam kitab tentang sejarah wudu. Nah, setelah malaikat ini diciptakan sebagai generasi baru daripada malaikat sebelumnya, tidak ada lagi malaikat yang komplain, tidak ada yang durhaka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tiadalah mereka itu durhaka kepada Allah, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Sebaliknya iblis dengan para pengikutnya tidak dibekali dia dengan iman, tetapi dibekali dia dengan nafsu syahwat saja, dengan akal. Makanya tidak ada yang pernah benar para setan-setan itu. Walaupun dia benar misalnya menurut kacamata syariat, tetapi Allah sudah mengklaim dia menjadi orang-orang yang tersalah, tidak pernah benar. Nah, adapun kalau manusia dengan diutusnya para nabi rasul, bahkan pada sebelum diutus para nabi rasul atau sebelum sampainya para nabi rasul kepada para manusia di tempat masing-masing, Allah menggerakkan beberapa orang yang mulai untuk merubah pola hidup dari pola hidup yang mitologi menjadi pola hidup yang psikologi.
Artinya merubah mitos menjadi logos. Kalau mitos itu kan tidak ada yang dibantah. Dari cerita-cerita klasik tentang misalnya alam ini adalah berada di atas tanduk sapi. Sapi itu berdiri di atas ekor ikan besar. Ketika sapi itu gatal dengan sebab gigitan lalat, maka dia bergerak lalu mengakibatkan terjadi gempa dahsyat. Itu kalau dilihat dari segi mitologinya hanya mitos belaka. Tetapi kalau dilihat dari segi filosofinya sebagai logos yang didasarkan atas suatu pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam sisi, maka apa yang dijadikan sebagai mitologi itu tidak sederhana seperti itu. Namun sampailah kepada suatu, boleh dibilang sebagai satu tasbih untuk memberikan gambaran kepada manusia pada waktu itu sesuai dengan penerimaan akal pikir mereka. Maka lahirlah suatu keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya itu pasti yang Maha Kuasa. Ikan nun itu diibaratkan bagikan suatu kudrat iradat Allah. Sedangkan laut tempat mereka itu adalah bagikan suatu yang sudah ditakdirkan sejak zaman azali. Lalu alam semesta ini tempat itu alam semesta ini berada di tanduk sapi, sebenarnya adalah merupakan suatu hubungan sebab akibat antara satu alam dengan alam lain, sehingga alam tidak bisa terlepas dengan Allah yang Maha Kuasa, kemudian dengan sesama alamnya sesuai dengan donya manusia, misalnya dengan manusia, hewan dengan hewan, ikan dengan ikan, burung dan burung, tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu alam dengan alam yang lain, manusia dengan hewan tidak bisa terlepas, manusia dengan burung, manusia dengan lingkungan hidup, manusia dengan awan, manusia dengan air, manusia dengan tanah, manusia dengan api. Sehingga akhir-akhir ini menurut penelitian daripada para ahli, dengan penggunaan AI itu, setiap kali penggunaan AI maka umat manusia kehilangan air bersih sebanyak 2 botol aqua besar untuk mendinginkan mesin AI itu. Setiap orang yang memakai itu dia membutuhkan air 2 botol besar aqua, air bersih. Tidak bisa pakai air laut, tidak bisa pakai air danau, tidak bisa pakai air sungai, tapi yang dipakai air bersih. Nah, oleh sebab itu kalau terus-terusan manusia memanfaatkan AI, maka lama-lama nanti manusia ini akan kehabisan air bersih. Lalu manusia akan mencari sumber air bersih itu sampai di planet-planet, karena manusia tidak lagi di bumi ini tidak lagi menjamin adanya air bersih, karena pola hidup manusia yang ingin serba instan. Yang namanya air ini kan instan ya. Apa yang kita tanyakan misalnya sudah dijawab, bisa kita praktikkan. Nah, tapi kebutuhan air bersih yang dibutuhkan adalah satu kali dia dimanfaatkan dengan durasi semenit 2 menit itu dia menghabiskan 2 botol aqua besar. Ini berarti nanti apa yang kita manfaatkan ini bisa mengancam ekosistemnya antara kita dengan air, ekosistemnya kita dengan bumi. Lebih-lebih sekarang ini diklaim juga hujan yang turun itu banyak dikatakan hujan plastik, karena pembakaran plastik di sana sini dibawa oleh awan
awan itu lalu pada frekuensi ketinggian sekian meter dari permukaan bumi dia mengambang. Kemudian begitu mendung, Allah merekayasa udara menjadi udara yang sudah direkayasa ini adalah udara yang sudah terkontaminasi oleh plastik. Maka dengan demikian banyak air hujan sekarang ini tidak sebersih pada masa lalu, sudah dikontaminasi dengan plastik. Nah, ini adalah merupakan suatu ancaman pola hidup manusia yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Lalu dari sudut pandang agama, bagaimana kita menyikapi hal itu? Kalau kita tidak mampu untuk merubahnya dengan teori-teori agama, kita setidaknya mampu untuk mengantisipasi efek negatif daripada semua itu, sehingga kita tidak termasuk korban daripada akibat pola hidup instan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, ini nanti yang akan membuktikan bahwa manusia ini akan membuktikan makna daripada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dal ladzi amilu. Akan nampak kerusakan di darat, di laut, bahkan di udara. Itu akibat daripada pola hidup manusia, agar Allah dengan kejadian kerusakan itu dapat mengajar, memberikan rasa kepada manusia akibat daripada pekerjaannya sendiri. Tetapi kalau sudah terlanjur sangat sulit untuk direhabilitasi, maka dari sudut pandang agama, mau tidak mau kita harus melekat dengan Allah untuk mengantisipasi akibat daripada pekerjaan manusia itu sendiri. Sebab sudah banyak sekali buktinya ketika terjadi bencana alam akibat daripada pola hidup manusia, maka manusia tidak berdosa pun akan kena. Wattaqu fitnatal lati la tuzibanna alladziina zalamu khassah. Takutlah terhadap bencana yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi adalah akan menimpa juga orang-orang saleh, orang-orang yang rajin beribadat. Tapi nanti dari segi kematian mereka akan diklasifikasi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan identitas mereka sebagai manusia. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang kita dapatkan daripada pengajian terdahulu. Kemudian sekarang ini akan dijabarkan bahwa manusia ini dipengaruhi oleh yang namanya ba'ithud diniyah, kemudian dengan ba'ithus syahawat. Itu sebabnya dinamakan bahwa sifat-sifat yang mengancam kelanjutan hidup manusia ini untuk menuju perbaikan ke depan, maka dinamakan sifat yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan, itu dibagi menjadi dua. Nah, sifat itulah nanti yang akan menjadi cambuk, yang akan menjadi cambuk. Apakah mencambuk dia untuk kebaikan dunia dan akhirat, atau mencambuk dia untuk justru adalah terjerumus ke jurang kenistaan dunia dan akhirat. Maka beliau namakan yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada dosa, dikatakan dia ba'ithud diniyah, yaitu adalah pembangkit agama. Sedangkan yang mengarahkan seorang manusia itu menuju suatu perbuatan dosa, dikatakan dia dengan ba'ithus syahawat. Kalau ba'ithud diniyah itu jelas Allah menugasi para malaikat yang akan menjadi
pendampingnya, yang akan menjadi pendampingnya. Pendamping ini bukan berarti raqib dan atid. Bukan berarti raqib dan atid. Raqib dan atid dia tidak mengendalikan. Dia hanya mencatat reaksi. Kalau reaksinya itu adalah positif, maka mereka raqiblah yang mencatatnya sebagai suatu yang bagus. Kalau reaksinya itulah reaksi negatif, maka malaikat atidlah yang mencatatnya sebagai suatu reaksi negatif yang mendatangkan dosa. Tetapi malaikat atid selalu minta petunjuk dari malaikat raqib. Makanya diterangkan bahwa paling tidak berikan dia waktu 7 jam. Untuk apa? Untuk melihat apakah dia akan bertobat atau tidak, atau melakukan perbuatan bagus atau tidak, yang akan membuat nanti dosanya terhapus. Jadi jangan sok catat. Nah, adapun malaikat yang mengendalikan ini, justru yang dipengaruhi adalah iman. Iman inilah nanti yang akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan kebagusan. Nanti di ujung-ujung munajat dalam kitab Hikam itu ada di situ diterangkan bahwa sesungguhnya redha dan sukhtu, redha Allah dan sukhtullah. Redha Allah itu dia sejak zaman azali, tidak bergantung kepada perbuatan manusia, tetapi perbuatan manusia itulah yang bergantung kepada redha. Bagaimana caranya? Karena Allah sudah menentukan sejak zaman azali bahwa ridha ini akan menginggapi si fulan di tempat anu, pada saat anu, dalam bentuk suatu anu. Misalnya di aula pada saat ini dalam bentuk pengajian. Maka ridha itu yang masuk ke dalam hati nurani kita dalam bentuk sinar. Maka tergeraklah kita untuk hadir ke aula ini. Adapun sukhtu juga begitu. Kalau dia akan menyentuh orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sukhtu itu masuk ke dalam hati seseorang dalam bentuk kegelapan. Akhirnya dengan kegelapan itu dia meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Jadilah dia berdosa. Jadilah dia berdosa. Nah, lalu kenapa kita itu setiap selesai assalamualaikum mengatakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, dan ke kiri wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kita minta itu adalah yang belum datang, yang belum datang kepada kita. Reda itu tetap sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Maka yang kita mintalah kedatangan redha yang akan mendorong kita untuk berbuat bagus. Maka boleh kita kaitkan dia dengan munajat hikam itu, berarti yang namanya ba'itsud diniyah itu adalah redha itu sendiri. Redha ini yang mendatangi hati daripada seorang manusia muslim. Kemudian yang ba'itsud syaitaniyah itu sendiri adalah as-sukhtu, murka Allah Ta'ala. Itulah yang dikendalikan oleh setan, ba'isus syahawat. Maka untuk meraih akan ba'isud diniyah ini memang adalah sangat perlu kita selalu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian termasuk Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Karena itu adalah untuk memancing redha-redha yang datang belakangan. Yang menjadi satu bandingan di sini adalah antara ba'isud diniyah dengan ba'isud syahwat itu, bahwa kedatangan reda itulah yang akan membuat kita terdorong untuk berbuat bagus dan terdorong untuk terhindar daripada perbuatan-perbuatan terlarang. Maka sabar adalah untuk mengisbatkan, untuk menetapkan akan ba'isud diniyah itu
sehingga nanti dalam pertarungan antara ba'ithud diniyah dengan ba'ithus syahawat, agar ba'ithud diniyah itu yang menang. Kalau ba'ithud diniyah itu menang, berarti jadilah kita melakukan perbuatan bagus dan tidak jadi kita melakukan perbuatan terlarang. Lalu bagaimana untuk memperkuat yang namanya ba'ithud diniyah ini dan melemahkan yang namanya ba'ithus syahawat? Pasti adalah caranya selalu ikuti ba'ithud diniyah, jangan pernah mengikuti ba'ithus syahawat. Karena kalau kita ikuti ba'ithud diniyah lalu kita tidak ikuti ba'ithus syahawat, maka lama-lama nanti ba'ithus syahawat itu kan menjadi lemah, karena dia bagikan anjing yang menggonggong. Sifat anjing sampai disebutkan dalam Al-Quran, selalu yang yalhas, hanya anjing yang yalhas. Ketika dia lapar dia yalhas, menggonggong. Kemudian ketika dia haus dia yalhas, menggonggong. Ketika dia kenyang juga yalhas, dia menggonggong. Nah, itu walaupun yang menurut ulama tafsir bahwa yang diserupakan dengan anjing yang mengeluarkan lidahnya inilah Bal'am bin Ba'uro, dan tentu orang-orang yang sama dengan Bal'am bin Ba'uro, yang menurut suatu kisah bahwa dia tidak pernah bersentuhan dengan maksiat selama 450 tahun. Tiba-tiba dia itu dijatuhkan oleh iblis dengan memanfaatkan seorang perempuan. Akhirnya dia pun meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah setelah dia ditaklukkan oleh iblis. Nah, di sini berarti ba'ithud diniyah yang berfungsi selama 450 tahun itu dapat dikalahkan dengan ba'ithus syahwat yang bekerja hanya dalam waktu beberapa hari saja. Kenapa terjadi hal itu? Karena terjadi suatu, kalau boleh dibilang seperti ucapan kita adalah dia terlena. Karena dia terlalu percaya diri bahwa banyak kesuksesannya sebagai asar daripada ba'ithud diniyah, dia seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada lagi celah bagi ba'ithus syahwat untuk masuk mempengaruhi dia. Akhirnya di situ terjadi semacam gaplah, jadinya lupa dia. Nah, di saat gaplah itulah dia itu dimasuki oleh ba'ithus syahwat, akhirnya betul ambruk benteng yang sudah dibangun 450 tahun itu oleh ba'ithud diniyah. Maka oleh sebab itu, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah mendapat ridho banyak, jangan kita pernah lalai. Sebab begini, kadang-kadang seperti tadi itu, kita terlalu percaya diri. Kenapa? Karena ketika kita dianggap oleh Allah menjadi orang yang banyak kebaikan-kebaikan, kemudian juga oleh manusia banyak kebaikan-kebaikan, banyak orang yang senang kepada kita. Banyak orang-orang yang senang kepada kita. Tetapi kita tidak perhatikan ada beberapa orang yang kadang-kadang tidak senang. Ini maksudnya adalah tidak senang itu seperti setan. Tidak senang itu ingin untuk menjatuhkan kita. Saat itu kita terlena. Artinya begini, ketika banyak orang senang kepada kita, apa yang kita katakan kepada setiap orang, dia akan manut kepada kita. Kita remehkan, soal enteng, soal begini. Akhirnya kita tanpa menyadari menyuruh orang untuk mentaati apa yang kita lakukan, lalu sampai kepada perbuatan maksiat. Di dalam itu, dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan bahwa ada seorang rahib yang beribadat selama 60 tahun.
tidak pernah keluar daripada tempat beribadatnya. Tiba-tiba ketika musim hujan mulai turun, maka dia ingin melihat suasana di luar tempat ibadat. Ternyata memang benar, rumput-rumput mulai sudah tumbuh, dedaunan yang kering selama itu mulai menghijau, yang berbuah juga mengeluarkan bunga. Akhirnya pada saat itu ada seorang perempuan yang menjual roti. Lalu si penjual roti ini menawarkan rotinya kepada ahli ibadah yang sudah 60 tahun tak pernah bersentuhan dengan maksiat sedikit pun. Nah, karena orang selalu menyanjung-nyanjung dia, siapapun harus takluk kepada dia, maka dia mengajak siapapun untuk apa saja dia mau. Akhirnya terjerumuslah dia berbuat serong bersama perempuan itu. Langsung di saat itulah malaikat Israel mencabut nyawanya. Maka pahala ibadatnya yang 60 tahun itu musnah karena perzinahan yang satu kali. Ini adalah merupakan salah satu pembelajaran kepada kita, bahwa ketika kita sudah dekat kepada Allah, banyak anugerah Allah kepada kita, jangan pernah lupa godaan-godaan setan bisa datang kapan saja, di mana saja. Lebih-lebih setelah orang banyak yang senang kepada kita, apa yang kita katakan pasti diikuti, apa yang kita mau pasti diberikan. Itu akan menjadi bumerang kalau kita tidak mempunyai tidak ingat bahwa sewaktu-waktu celah-celah kecil bisa menjadi besar dan bisa membuat kita hancur berantakan. Dari situlah perlunya sabar. Sabar ini adalah habsun nafsi an jami'i ma takrahu, yaitu menahan diri daripada semua apa yang tidak dia sukai, wa an jami'i ma takrahu, dan daripada semua apa yang ia senangi. Apa yang ia senangi. Jadi kalau bersabar daripada semua yang takrahu, itu berupa apa? Berupa walana buluanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu kadang-kadang lebih mudah. Tapi ketika kita berhadapan dengan semua godaan, maka itu adalah perlu sabar tingkat 2, yaitu habsun nafsi an jami'i ma takrahu, yaitu adalah menahan diri daripada semua apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi ini kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika ada yang kita senangi itu justru sangat-sangat menggiurkan, maka pada saat itulah yang namanya ba'isud dunia tetap kita butuhkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in tarakal af'ala al-musyahata, maka jika fa inna tarkal af'alil mustahati, maka sesungguhnya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disenangi itu amalun yasmaruhu halun yusamma as-sabru, maka itu adalah suatu amalan yang buahnya adalah keadaan yang dinamakan dengan sabar. Jadi aktivitas kita untuk meninggalkan semua yang kita senangi, nah itu amal, itulah merupakan suatu perbuatan yang membuahkan sesuatu yang dinamakan dengan sabar. Wa huwa sabatun ba'itud diniyah, yaitu adalah ketetapan pembangkit agama, alladhi huwa fi muqabalati ba'isi syahwati, yang adalah dia pada berhadapan dengan pembangkit syahwat. Jadi tidak bisa terlepas itu, bertarung antara dua ba'is ini, ba'isud diniyah dengan ba'isus syahwat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya
ibadat itu justru adalah kita lakukan dan mendapatkan pahala sebagai ongkos kita menang dalam bertarung. Kemenangan kita bertarung itulah yang menjadi pahala. Kenapa? Karena sesungguhnya pertarungan antara ba'isud diniyah dengan ba'isud syahwat ini kadang-kadang jauh lebih dahsyat dibanding dengan ibadat yang kita lakukan sendiri. Kita menang bertarung dulu, barulah kita melakukan ibadat. Sehingga pantaslah bahwa besar kecilnya nilai yang kita lakukan adalah akan bergantung kepada kuat dan tidaknya pertahanan antara ba'isud diniyah dengan ba'isud syahwat dalam pertarungannya. Karena ibadat itu sebagai hasil buah daripada pertarungan itu. Nah, kemudian hasil kita meninggalkan sesuatu yang kita tergiur untuk melakukannya itu daripada perbuatan yang mendatangkan dosa, itu termasuk bagian daripada sabar yang tingkat pertama dan bisa menjadi tingkat kedua. Wasabatu ba'itid dini, dan ketetapan pembangkit agama. Halun tasmaruhal ma'rifatu, adalah suatu keadaan yang membuahkan akan dia oleh marifat, bi'adawati syahwati, dengan perhusuhan, dengan memusuhi akan syahwat-syahwat, wa madadatiha, dan perlawanannya, li asba'is sa'adati fid dunya wal akhirah, yaitu akan dapat melahirkan suatu kekuatan untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa idza qawiya yakinuhum, maka apabila kuat keyakinannya, yang saya maksud jadi yakin di sini kata beliau al-ma'rifatal lati tusamma imanan, yaitu makrifat yang dinamakan dengan nama iman. Jadi ternyata di sini beliau mengatakan bahwa keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah marifat itu dinamakan dengan iman. Wa huwal yakin, katanya itulah keyakinan. Bi kauni syahwati aduwan qati'an li tariqillah taala, dengan bahwasanya syahwat itu adalah merupakan musuh yang memutuskan li tariqillah taala, bagi jalan Allah taala. Kemudian kawiyu sabati ba'isid dini, yaitu dikatakan dia dengan nama kekuatan ketetapan pembangkit agama. Wa idza qawiya sabatuhu tammatil af'alu, maka apabila kuat ketetapan daripada ba'isuddin itu, tammatil af'alu, niscaya sempurnalah, menjadi sempurnalah semua perbuatan, ala khilafi ma, atas menyalahi ma tataqadahu asyahwatu, atas apa yang dituntut akan dia oleh syahwat. Jadi di situ akan terjadi betul-betul mana yang lebih kuat antara ba'isud diniyah dengan ba'isud syahwat. Ba'isud diniyah ini nanti yang akan dipupuk suburkan dia dengan kekuatan yakin, dengan kekuatan marifat, kekuatan iman. Lalu di mana posisi iman ketika terjadi pertarungan antara ba'isud diniyah dengan ba'isud syahwat? Maka di situ iman adalah sebagai suatu yang sesungguhnya buah daripada ma'rifatullah. Buah daripada ma'rifatullah ini yang akan membuat kita menjadi ingat. Apa yang kita ingatkan? Ini adalah ujian datang dari Allah.
ujian datang dari Allah. Berupa apa? Berupa godaan yang akan menjerumuskan kita terhadap perbuatan maksiat. Atau ini adalah ujian dari Allah yang akan membuat kita tidak melakukan perbuatan yang wajib. Maka apabila iman kita kuat, kita akan tetap ingat. Lalu kekuatan iman inilah nanti yang akan dinamakan dengan yakin. Dan kekuatan yakin itulah marifat yang sesungguhnya. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang arif billah tidak akan pernah ada yang meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Sehingga kalau ada misalnya orang yang arif billah, menurut kasat mata manusia dia meninggalkan kewajiban, misalnya tidak sholat, kemudian dia melakukan perbuatan maksiat, itu hanyalah menurut pandangan manusia itu sendiri. Sebenarnya orang tersebut tidak sedang melakukan perbuatan maksiat dan tidak sedang meninggalkan kewajiban. Tetapi itu tentu hanya Allah yang tahu tipe manusia semacam itu. Karena begini, karena ada orang-orang yang kadang-kadang menganggap dirinya sudah bisa menjadi memiliki ilmu penggandaan rupa. Kemudian ilmu penggandaan rupa ini menganggap dirinya bahwa yang melakukan perbuatan maksiat seperti yang dituduhkan itu bukan saya, tapi itulah bayang-bayang saya, bayangan saya, penggandaan saya yang ketiga atau yang keempat. Itu kadang-kadang jawaban dari, tapi dalam penyidikan misalnya di pengadilan atau di kejaksaan, di hakim, tidak pernah percaya terhadap adanya penggandaan rupa yang dikatakan kalau dalam dunia persilatan itu Kang Aryari, artinya adalah adanya orang bisa menjelma menjadi sampai 10, 15, tapi dia tidak diketahui mana yang asli di antara yang 10, 15 itu. Itu semuanya adalah sesungguhnya bantuan daripada setan, termasuk bahisus syahwat. Termasuk dia ba'isus syahwat. Nah, bagi orang-orang yang ba'isud diniyahnya kuat, tidak akan pernah tertipu oleh artinya pemecahan tubuh itu yang dikatakan ilmu bayang-bayang, dan tidak akan dipercayai kalau bukan saya yang melakukannya, tapi merupakan bayang-bayang saya. Karena kenapa dia melakukannya? Karena si Anu ini dia terlalu memikirkan saya, dia tergila-gila kepada saya. Akhirnya dengan sebab dia tergila-gila itu, bayangan saya itulah yang dianggap sebagai saya asli, dan dia langsung memuaskan dirinya dengan bayangan saya itu. Ini pengakuan daripada orang-orang tersebut. Nah, di dalam marifat, apalagi kan di dalam ilmu mantek, dalam ilmu mantek dikatakan bahwa tidak mungkin satu orang itu akan berada di dua tempat pada satu waktu. Dalam ilmu mantek sudah disebut itu, bahwa tidak ada satu orang itu akan berada di dua tempat pada satu waktu. Seperti kita sekarang ini di sini, tidak mungkin kita di rumah karena kita di sini. Jadi itu dalam pembicaraan tanakud, ya, tanakud, taqabulud didain, taqabulul mutadayifain, dan tanakudul atau taqabulul mutalazimain. Nah, itu di situ ada antara perlawanan antara positif dan negatif, kemudian antara satu dengan yang lain. Misalnya hitam, ya bisa berlawanan dengan putih, bisa juga berlawanan dengan kuning, bisa berlawanan dengan hijau. Makanya digambarkan, dicontohkan al jannatu dengan la jannatu. Kemudian
Bisa al jannatu lal ardu walal naru dan yang lain-lainnya. Itu tergantung daripada sifat daripada tokoh bulul lafzain itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau ada pengakuan orang karena terlalu cintanya kepada saya, akhirnya bayangan saya yang ketiga itulah temannya bersenang-senang, sementara saya tidak pernah keluar dari masjid, tidak pernah keluar dari langgar, tidak pernah keluar dari rubat, tidak keluar dari pondok dan lain sebagainya. Itu kata daripada mereka. Tapi tetap saja tidak dipercayai oleh para penyidik. Qala al-musannif rahimahullah taala. Nah ini, itu makna daripada wa idza qawiya thabatuhu tammatil af'alu ala khilafi ma taqadahu syahwatu. Fala yatimu tarku syahwati, maka tidak sempurna meninggalkan syahwat itu illa biquwwati ba'ithid dini, kecuali dengan kekuatan pembangkit agama. Al-mudadi li ba'ithis syahwati, yang berlawanan dia dengan pembangkit syahwat. Wa quwwatul ma'rifati wal imani, sedangkan kekuatan ma'rifat dan iman takbahu magnata atau magbata syahwat itu. Ya. Yang dapat mencidrai akan tuntutan daripada syahwat wa su'i akibatnya dan jahatnya akibat, artinya jeleknya akibatnya. Itu marifat dan iman. Jadi marifat dan iman ini boleh dibilang dia akan mencambuk terus tuntutan daripada itu syahwat, keinginan daripada syahwat, dan sekaligus adalah akibatnya yang jahat. Wa hadzanil malakani, kedua malaikat ini, huma al mutakafilani bihazainil jundaini, keduanya dia yang menjamin, dia yang mengendalikan kedua prajurit ini biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa taskhiruhu, dan yang menghinakan dia, yahuma, keduanya, wa huma minal kiramil katibin, dan keduanya dia dari bagian kiramul katibin. Wa huma al malakanil muwakkalani, dia adalah kedua malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala bi kulli syakhsin minal adamiyin, yaitu dengan setiap orang umat manusia. Jadi seperti tadi, ini bukan rakib dan atid. Rakib dan atid itu hanya bertugas mencatat reaksi. Sedangkan yang namanya kiraman katibin di sini adalah dia bertugas untuk mengendalikan yang namanya baisuddiniyah, sehingga sewaktu-waktu dia berhadapan dengan baisus syahwat. Itu kan yang seringkali digambarkan di dalam di YouTube misalnya, di film-film, antara si malaikat ini dengan setan. Malaikat dengan setan. Dia datang, ya jelas malaikat dari kanan, kemudian setan ini dari kiri. Misalnya begini. Ketika ada orang yang azan, ketika datang orang azan. Jadi begitu azan, kita sedang tidur. Begitu kita tidur, keduanya menjalankan tugas, yaitu baisuddiniyah dan baisus syahwat itu. Baisuddiniyah dan baisus syahwat. Jangan ngres, friend. Nah ini dia bertugas banyak. Akhirnya kadang-kadang memang bisa dikalahkan baisuddiniyah ini oleh baisus syahwat. Lebih-lebih pada saat hujan misalnya. Saat hujan, kalau kita betul ingin membuktikan diri dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dinginnya, bagaimanapun rasnya siraman hujan, kita tidak akan pernah terhalang. Kita tidak jadikan itu menjadi alasan untuk bangun sholat, apalagi untuk pergi ke masjid misalnya. Kita tidak akan pernah. Tapi kalau orang yang tidak menyadari hal itu sebagai tanda cintanya Allah, dia biarkan saja. Dia lebih memenangkan yang namanya baisus syahwat daripada baisuddiniyah. Jadi menang dia baisus syahwat.
Kadang-kadang semakin enak kita tidur sampai matahari terbit baru kita bangun. Ketika bangun sudah jam sekian. Karena takut terlambat pergi tempat kerja, dia makan minum dulu dan lain sebagainya, bukan sholat dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa tandanya dia ba'isu syahwat itu yang menang atas ba'isu diniyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa idza arafta anna rutbatal malaki, maka apabila engkau tahu bahwa tingkatan daripada malaikat al-hadi yang memberikan petunjuk itu a'la min rutbatin limalakil mukawwi, yaitu lebih tinggi daripada tingkatan malaikat yang memperkuat. Lam yakhaf alaika, dia tidak pernah takut atas engkau. Anna janibal yamin wa asraful janibain, bahwa arah kanan itu lebih mulia daripada arah kiri. Min jambatai dasti, daripada dua arah tipuan, tipu daya, arah tipu daya. Alladhi yanbaghi ayyakuna musliman lahu, yang sebaiknya bahwa dia menjadi orang yang berserah diri baginya, bahwa izan sahibul yamin, maka kalau dia tahu hal itu dia termasuk sahibul yamin. Wal akhar sahibus shimal, yang lainnya adalah sahibus shimal. Jadi yang sahibus shimal ini apakah malaikat yang berfungsi untuk menjatuhkan kita, atau sesungguhnya yang di ashabus shimal ini bukan daripada kalangan setan, tapi dia adalah yang termasuk memiliki kekuatan untuk kekuatannya tapi tidak sama dengan kekuatan yang ashabul yamin. Yang ashabul yamin itu yang al-hadi, kemudian yang ashabus shimal al-muqawwi, itu al-muqawwi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, walil abdi taurani fil ghaflati wal fikri, bagi seorang hamba itu taurani ada dua tahapan fil ghaflati wal fikri, pada saat dia gaflah dan pada saat dia pikir. Ini seringkali ditanyakan kadang-kadang oleh orang, apala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha, mengapa mereka itu tidak mentadabbur Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka itu ada aqfaluha, ada gemboknya, gembok daripada hati, gembok daripada hati. Kenapa dia tidak mengatakan apala yatafakkarun al-Qur'an, katanya, apala yatazakkarun al-Qur'an, apala yatafahamun al-Qur'an, tapi justru pakai tadabbarun. Dia bilang tadabbarun al-Qur'an. Nah, ini sesungguhnya tadabbur itu ya lebih mengarah kepada zikir sebenarnya, pada zikir. Yang ditadabbur itu adalah hal yang berkaitan dengan Allah, ingat. Jadi yang ingat itu Allah apanya? Apanya yang diingat? Ya hakikat Allah. Nah, kalau yang tafakarun itu adalah makhluk Allah, maka itulah sebabnya dikatakan apalah ya tadabbarun, karena Al-Quran itu adalah merupakan kitabullah, kitabullah yang berisi lapas-lapas mulia yang mengisyaratkan firman Allah. Firman Allah itu ada pada zatnya, sedangkan kitabullah ini yang diturunkan. Apa yang diturunkan itu adalah memberikan isyarat kepada apa yang berupa firman Allah yang ada di zatnya. Sehingga kalau misalnya memang ada orang yang membedakan, ya, kitabullah itu bukan firman Allah, karena firman Allah itu laisa biharfin wala sautin, yang ada di zat Allah, karena dia merupakan sifat. Sementara kitabullah itu dia punya huruf, dia di atas kertas, dia dirangkai satu huruf dengan huruf yang lain menjadi satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi ayat, ayat menjadi surat, surat menjadi juz, seterusnya sampai menjadi satu mushaf. Itu kitabullah. Nah, kitabullah
Dan kalamullah ini memang seperti yang dikatakan bahwa Al-Quran itu, bahwa kalam Al-Quran adalah alfazun tadullu ma'ani kalamillah fil bizat. Maka dengan demikian bahwa apa yang tersurat di dalam Al-Quran, apalah yatadabbarun Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha, itu mengandung suatu pelajaran. Tadabbur itu adalah yang berkaitan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat menetap. Tidak seperti tafakkur. Tafakkur itu bisa berubah-ubah, sehingga hasil pikir daripada satu manusia akan dipengaruhi oleh bi'ah, oleh lingkungan. Pikirnya itu bisa dipengaruhi juga oleh yang namanya hasil bacaan, bisa oleh suasana batin dan lain sebagainya. Sehingga yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha itu lebih mengarah kepada yang berkaitan dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, dengan tadabbur Al-Quran, dia akan memperkuat yang namanya ba'ithud diniyah dan sekaligus memperlemah ba'ithus syahawat. Kemudian begitu juga yang lain. Jadi ada al-ghaflah wal fikru wa fil istirsal wal mujahadah. Dan pada soal istirsal, yaitu memberikan suatu sesuai dengan apa yang sudah dimaktub, sudah ditulis. Kemudian mujahadah itu adalah suatu perjuangan keras untuk memahami apa yang dikirimkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilham-ilham, sehingga nanti ada saling tafawud. Orang bertanya, mana duluan ilham dan mujahadah? Ada yang mengatakan ilham dulu baru mujahadah. Ada yang mengatakan mujahadah dulu baru berilham. Apa bedanya antara mujahadah dengan tafakur? Apa bedanya tafakur dengan tahayul dan lain sebagainya? Itu adalah suatu istilah yang sedikit-sedikit ada perbedaannya, sehingga satu dengan yang lainnya memiliki persamaan dan perbedaan. Ketika di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ilham, apa yang diilhamkan itu tidak langsung untuk kita implementasikan, kita buktikan dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk perbuatan. Maka di situ perlu kita berpikir keras, berpikir panjang, supaya tidak salah melangkah. Sehingga bisa saja nanti ilham ini yang terlihat, yang tergambar di dalam benak pikiran kita bukan ilham yang datang dari Allah, tapi adalah waswas setan yang akan menjerumuskan kita. Bahwa bil ghaflati mu'ridun an sahibil yamin, maka dia dengan gaflah itu berlawanan daripada sahibul yamin. Wa musi'un ilaihi, dan menjadi jahat kepadanya. Fayuktabu i'raduhu syai'atan, maka ditulislah kedatangannya itu sebagai satu kejahatan. Wabil fikri, dan dengan pikir, muqbilun alaihi liyastafida minhu al-hidayatu, dengan pikir itu datang atasnya untuk mendatangkan suatu faedah, yaitu berupa tunjuk. Fahuwa bihi muhsinun, maka dia dengannya menjadi orang yang baik. Jadi dengan gaflah itu, sekalipun dia mendatangi orang yang ashabul yamin, bisa berdampak kepada musiun. Sedangkan kalau dia memang mengadakan pikir setelah dia mujahadah, dia akan melahirkan suatu ihsan. Fayuktabu iqbaluhu lahu hasanatun, maka dituliskanlah kedatangannya itu baginya sebagai suatu kebaikan. Wa kadzalika wa kadzabil istirsyali, dan begitu juga dengan istirsal. Sesungguhnya istirsal ini sebenarnya kita dilepas, dibebaskan untuk melakukan sesuai dengan apa yang diilhamkan itu. Tetapi
kita akan mengalami sesuatu pengalaman fatal ketika tidak dibarengi dengan suatu mujahadah, pikiran keras dan perjuangan untuk bisa mengarahkan apa yang akan kita raih ketika kita melakukan hal ini, harus berdasarkan suatu pertimbangan dan pemikiran. Nah, al-istihrar itu apa? Huwa muridun an sahibil yasar, maka dia akan lahir daripada sahibul yasar, yaitu bagian kiri, pemilik kiri. Tarikun lis istimdadi, dia meninggalkan bagi suatu kekuatan minhu daripadanya, bahwa bihi musiun ilahi, maka dia dengannya menjadi jahat kepadanya, payasbutu alaihi sayatun, maka menjadi tetaplah atasnya suatu kejahatan. Wal mujahadatu mustamidun min junudihi, sedangkan mujahadah itu adalah menjadi suatu kekuatan daripada prajuritnya. Payasbutu lahu bihi hasanatun, maka menjadi tetaplah dengannya hasanatun, suatu kebaikan. Wa innama sabatat hadhil hasanatu wassayiatu, dan hanya saja tetap itu kebaikan dan kejahatan bisbatihima, dengan penetapan keduanya. Falidzalika, maka karena itulah summiya kiraman katibin, dinamakanlah dua-duanya, yaitu yang menjadi baisul diniyah dan baisul sayyi'ah, dinamakanlah keduanya itu kiraman katibin. Ammal kiramu, adapun yang mulia-mulia itu, falintipa'il abdi bikaramihima, karena mendapat manfaat seorang hamba dengan kemuliaan keduanya. Wali annal malaikata kulluhum kiramun bararah, karena bahwasanya malaikat itu semuanya kiramun bararah. Namanya saparatul kiramil bararah. Misalnya Allahumma adkhilna wa iyyahu atau wa iyyaha al jannata ma'ya wa saparatil kiramil bararah, masukkan kami bersama dia dan bersama saya ke dalam surga bersama saparatil kiramil bararah. Jadi artinya agar kiramun katibin yang menyertai kita di dunia ini akan terus mendampingi kita sampai masuk ke dalam surga. Adapun kalau rakib dan atid mendampingi kita sampai di kubur untuk membacakan kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, dan seterusnya, kalimatut thayyibah. Wa ammal katibuna, dan adapun orang-orang yang mencatat. Lalu kalau ini misalnya dikatakan kiraman katibin, pali isbatihima alhasanati wassayiati, maka karena keduanya itu menetapkan akan kebaikan dan kejahatan. Wa innama yaktubani fi sahaifin matwiyatin, dan hanya saja kedua-duanya itu menulis pada lembaran-lembaran yang dilipat fi sirril qalbi, yaitu dalam sir hati, dalam rahasia-rahasia hati. Artinya begini, memang seperti yang pernah saya katakan bahwa sesungguhnya hidayah itu sudah ada di dalam hati kita, benih-benihnya sudah ada, tapi kadang-kadang tidak bisa ditembus dengan taufik yang ada dari luar. Sehingga pendidikan yang kita dapatkan itu sesungguhnya adalah suatu potensi yang akan dapat menyulut apa yang ada di dalam hati kita. Nah, sehingga nanti boleh dibilang bahwa ini misalnya apa saja, misalnya itu apa namanya, flash disk itu sudah ada kan di sana sesuai dengan program yang sudah direkam. Misalnya seperti yang Al-Maktabatus Syamilah, itu hampir pada flash disk itu berisi 200.000 kitab. 200.000 kitab. Tinggal kita colok, kemudian cari apa rumusnya, lalu pasportnya apa, tekan kitab apa yang kita cari, akan langsung keluar.
halaman berapa, kemudian bahkan sampai alinea berapa. Nah, itu gambaran daripada potensi yang ada dalam hati kita ini. Semua sudah ada. Cuma siapa yang bisa tersulut potensinya itu dengan sentuhan-sentuhan pendidikan dari luar, nanti dia akan berkembang menjadi besar. Dia akan menjadi besar. Itu sebabnya maka pendidikan ini memang sangat perlu, karena untuk menghidupkan apa yang ada di dalam pita batin kita yang namanya zihin, dalam zihin itu. Kemudian wa matwiyatun an sirril qalbi, dan dia itu adalah matwiyah, dia sesungguhnya tersimpan dari sir di dalam qalb, jantung, hatta la yatla'u alaihi fi hadzal alami, sehingga tidaklah dia terbit atasnya pada alam ini. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua-duanya, wa kitabatuhuma wa khatahuma wa sahaifahuma, yaitu catatannya, kemudian goresan-goresannya dan lembaran-lembaran keduanya, wa jumlatu ma ta'allaqa bihima, dan sejumlah apa yang berhubung dengan keduanya, min jumlati alamil gaib wal malakut, daripada jumlah alam gaib dan alam malakut. Alam malakut la min alami syahadah, tidak termasuk daripada alam yang syahadah. Jadi apa yang diungkapkan oleh beliau ini banyak yang masuk ke ranah metafisika. Maka itu sebabnya orang yang tidak mengerti akan apa yang diungkap dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dikatakan bahwa kitab ini sebagai pengacu ajaran agama. Pengacu ajaran agama, apalagi kalau sudah dimasuki oleh orang-orang yang sifatnya tekstual. Sifatnya seksual, hanya berdasarkan hafal tetapi tidak pernah mengerti apa yang dihafal. Akhirnya dia mengatakan kitab ini sebagai suatu kitab pengacu agama, karena dia masuk kepada ranah metafisika. Wa kullu syai'in min alamil malakuti, dan segala sesuatu daripada alam malakut ini la tudrikul absar, tidak bisa didapatkan dia oleh mata kepala, di hadal alam, di alam ini, thumma tansuru hadhihi sahaibu, thumma tunsaru hadhihi sahaibul matwiyatu, kemudian lalu disebarkan akan lembaran-lembaran yang tergulung ini anhu maratain 2 kali. Maratun fil qiyamatis sughra, yaitu sekali pada kiamat sughra, wa maratun fi qiyamatil kubra, dan sekali pada kiamat kubra. Artinya apa? Ketika kita sakaratul maut, dalam proses pengeluaran roh kita, di situ akan diperlihatkan semua amalan-amalan kita itu sebagai portofolionya, sebagai resume, sebelum dijabarkan dalam bentuk kiamat kubro. Karena apa? Dalam waktu yang sangat singkat, di saat proses kita sakaratul maut itu diperlihatkan. Dari mana dia kelihatan? Daripada sayap-sayap malaikat Jibril. Kalau yang baik itu berada di sayap kanan, kalau yang jelek di sayap kiri. Itu portofolionya di sana pada saat kita mengalami kiamat sugro. Jadi pada waktu kita mati, kan diperlihatkan itu semua, tidak ada yang tidak lihat, dan pasti dia paham juga, dia ngerti. Itu sebabnya kadang-kadang para waliullah di saat dia akan meninggal itu pasti padam lampu. Pada saat padam lampu itu kadang-kadang dia suruh yang lain pada keluar. Di saat itu dia tertawa terus. Tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dia senang menyaksikan apa yang akan dialami setelah dia berpisah roh dan jasadnya. Begitu dia sudah selesai tertawa, mulai lampu menyala. Saat itu berarti sudah meninggal dunia. Nah, itu sebagian daripada para wali. Kenapa? Karena pada saat itu sesungguhnya datang
rekan-rekan para wali yang lain menyambut ruhnya untuk dibawa ke Illiyin. Saat itu dia datang, arwah para wali itu. Nah, kadang-kadang arwah daripada para wali itu dia datang kepada jasadnya yang sudah dikubur di dalam tanah untuk menyaksikan beberapa malaikat yang ditugusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jasad mulia ini. Untuk menjaga jasad mulia tersebut. Makanya ini Al-Maghfurlah Balut Sam, Bi'sam yang dikubur di kubur Kares itu. Dulu kubur Kares ini dikatakan tuselak sangkep. Tuselak sangkep itu menurut pandangan orang. Sebenarnya itu nur para wali, rekan-rekan beliau itu yang berkumpul sedang musyawarah dipimpin oleh nur daripada Bi'sam itu. Tapi kita dikatakan tuselak sangkep nih bilang, benar tuselak. Tuselaknya lah nih, tuselaknya lah. Bukan. Dia datang dari barat, yaitu para wali yang dikuburkan di makam Saleh itu yang berdatangan ke kubur Kares itu. Dia sangkep, dia musyawarah memang. Maka tapi orang mengatakan tuselak sangkep, tidak ada. Kalau memang tuselak pasti ada jasad yang kelihatan. Tapi ini sinar saja. Berarti sinar para wali itu yang datang kepada ruh ke kubur Bi'sam. Ya, jadi begitu dia. Sewaktu-waktu arwah ini kan di dalam I'anatul Talibin saya diterangkan itu. Di dalam I'anatul Talibin bahwa ada 5 arwah itu. Pertama arwah daripada para syuhada. Maka dia ditempatkan di Illiyin. Setiap waktu dia akan pergi bersenang-senang di bawah suatu areal yang tempat taman sinar di bawah aras yang dihiasi dengan beraneka warna lampu sambil makan minum bersenang-senang. Itu arwah para syuhada, baik syuhada perang ataupun syuhada yang 12 itu yang tidak merupakan syuhada perang tapi syuhada akhirat. Kemudian yang kedua, arwah daripada para ulama, ini sama dengan syuhada itu. Arwah daripada para syuhada, para ulama-ulama yang memiliki makom seperti makom para syuhada. Yang ketiga adalah arwah orang mukmin yang soleh, yang taat. Dia juga ke sana tapi belum diizinkan makan minum. Belum diizinkan makan minum. Kemudian yang keempat adalah arwah mukmin asy. Arwah mukmin asy artinya arwah orang mukmin tapi yang masih durhaka. Tidak termasuk arwah mukmin orang taat. Maka dia dikasih kendaraan dikinayahkan dengan warna burung hijau. Dia boleh hanya memandang-mandang di tempat itu tapi tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk, apalagi mau menikmati makanan minuman. Nah, sedangkan yang kelima adalah arwah orang kafir. Dia ditumpangkan kepada burung yang berwarna hitam, itu yang membawa dia keliling ke dalam neraka sampai hari kiamat tiba sebelum masuknya sebagai penduduk neraka yang permanen. Itu diterangkan di dalam kitab Majalis Susaniyah ada. Nah, sehingga dengan apa yang dikabar-kabarkan semacam itu akan membuat suatu kumpulan-kumpulan artikel yang akan membentuk suatu kekuatan keyakinan kita dan sekaligus membuat makrifat dan sebagai kekuatan iman. Dan pada akhirnya kita tetap mengontrol diri, mengawasi diri. Bahkan kalau tidak setiap waktu, paling tidak setiap malam, setiap hari. Kontrol diri kita. Apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Dan cara untuk mengetahui cintai atau tidak itu apabila kita sudah dibangunkan di tengah malam untuk melakukan salat malam, berarti Allah cinta kepada kita. Kalau kita lewat misalnya sampai subuh baru kita bangun, itu berarti cinta Allah agak kurang kepada kita. Tapi masih mendingan bangun untuk salat subuh di awal waktunya. Itu cara kita untuk menilai diri. Nah, itulah namanya muhasabah dan murakabah. Muhasabah itulah kita coba menghitung-hitung diri kita,
kemudian kita coba untuk mengawasi diri kita. Hati diawasi oleh iman, kemudian tubuh kita ini diawasi oleh hati, sehingga saling mengawasi. Ketika nanti kita sudah dapat mengawasi diri kita sendiri, berarti tidak terlalu kesulitan bagi kiraman katibin itu untuk mendampingi kita menuju perbuatan yang baik dan menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Qala wa'ani bil qiyamati sughra, kata beliau, dan yang saya maksudkan dan kiamat sughra itu apa? Atau kiamat saghirah, halatal mauti, yaitu pada ketika kita mati. Idz qala sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata faqad qamat qiyamatuhu, siapa saja yang meninggal berarti sudah berdiri, sudah datang kiamatnya, itu kiamat sughra. Wa fi hadhil qiyamati, dan pada kiamat ini yakunul abdu wahdahu, jadilah seorang hamba sendiriannya, wa indah, dan di sisinya yuqalu walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin furadan, demi sungguhnya kalian mendatangi saya sendiri-sendiri sebagaimana saya ciptakan kalian sendiri-sendiri, kalian dalam keadaan sendiri-sendiri. Wa fiha yuqalu, dan padanya juga dikatakan kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah hari ini kau menghisap dirimu sendiri. Nah, di situ kita diberikan wewenang untuk menyaksikan tayangan-tayangan daripada amal kita selama hidup di dunia, sehingga mengetahui hal ini, dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita bahwa pada saat kita hidup ini kita harus betul-betul muhasabah. Kita kadang-kadang tidak punya kesempatan untuk muhasabah. Kita langsung kadang-kadang tidur dan tidur nyenyak. Coba kita sisihkan sebelum kita tidur itu kita muhasabah. Apa kebaikan yang saya lakukan dari pagi sampai sekarang ini? Kalau memang kita sudah sadari dia, mohon kepada Allah supaya kebaikan-kebaikan diterima dan terus diistiqomah. Kalau ternyata kita menemukan bahwa diri kita ternyata dari pagi sampai saat itu kita ada yang kita lakukan perbuatan yang terlarang, mohon supaya diampuni ya Allah. Makanya tahapan doa kita tidur itu kan doa yang paling pertama, Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian tingkat kedua, Bismikallahumma wada'tu jambi, Bismikallahumma arfa'hu. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita lanjutkan dengan apa? Dengan idza kabattahu faghfir lahu warhamhu wa wasi' madkhalahu fa iza arsaltahu fa'tihi ma ataita ibadaka sholihin. Nah, itu doa waktu kita tidur. Jadi itu yang disilakan. Kalau doa Bismikallahumma ahya wa amut itu adalah biasanya doa kelas TK dan ibtidaiyah. Kalau Bismikallahumma wada'tu jambi Bismikallah arfu itu sudah meningkat sampai kepada doa sanawiyah dengan aliyah. Kalau sampai pada tadi itu, fa iza qabattahu faghfir lahu warhamhu wa apihi wa puanu wa krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu fa iza arsaltahu fa'tihi ma ataita ibadaka sholihin. Ini adalah doa untuk para sarjana. Itu istilahnya. Itu dalam rangka muhasabah juga itu. Dalam rangka muhasabah. Nah, ini adalah makna daripada kiamat sughra dan kiamat kubra, yang pada saat itu lembaran-lembaran daripada catatan amalan kita ini disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat di saat kita kiamat sughra sebagai portofolio daripada apa yang akan kita lihat nanti pada kiamat kubra, yaitu di kiamat ini. Walaupun memang kalau menurut ahli marifat sebagian mengatakan apa? Arti kiamat itu apa? Yaitu kiamatnya kita dalam perbuatan yang jahat,
lalu setelah kiamatnya perbuatan jahat itu kita ganti dengan perbuatan bagus, itulah bangkit, kata mereka. Itulah bangkit. Karena buktinya para penganut agama lain katanya itu yang dipahami, itu yang diikuti oleh mereka. Berarti siapa yang bangkit, yaitu adalah orang yang sudah menemukan jati dirinya untuk menjadi orang baik. Kemudian kiamatnya itu adalah bukan satu kematian, bukan terjadinya nanti tapi adalah ketika dia sudah mengkiamatkan akan perbuatan jahatnya lalu digantikan dengan perbuatan bagus. Jadi sudah berhenti dia melakukan perbuatan jahat, itu sudah kiamat, kata mereka. Lalu dia gantikan perbuatan jahat itu dengan perbuatan bagus, itulah kebangkitan, kata mereka. Yaitu kalau itu memang ya di dunia ya silahkan. Tapi jangan sampai pendapat semacam itu menafikan hari kiamat yang termasuk oleh sebagian ahli hadis yang dikatakan dengan tanda-tandanya itu asratus sa'ah. Ini kan bagi orang-orang itu dikatakan asratus sa'ah itu termasuk dia bagian juga daripada rukun iman. Sehingga bukan hanya 6 rukun iman katanya, tapi adalah asratus sa'ah itu adalah merupakan yang ke-7. Padahal itu termasuk dia juga bagian daripada percaya kepada barang gaib. Jadi itu yang dijadikan sebagai tanda-tanda kiamatnya orang dan kebangkitan, kata para ahli marifat. Qala amma fil qiyamatil kubra al jami'atu likafatil khalaiqi fala yakunu wahdahu bal rubbama yuhasabu ala mala'in minal khalqi wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti pada kelanjutan daripada makna kiamat kubra ini kita dikasih tahu bahwa sesungguhnya pada saat itu kita berkumpul bersama orang banyak. Pada saat itulah Rasulullah akan membuktikan, saya kenal semua saudara saya, katanya. Siapa saudara Rasulullah? Bukan kami. Tapi Rasulullah mengatakan bukan, karena kalian itu sahabat saya, bukan saudara saya. Kenapa? Kalau kalian itu kan beriman karena kalian berjumpa dengan saya. Sedangkan saudara-saudara saya itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah melihat saya, tapi dia beriman kepada saya, itulah saudara saya, termasuk kita. Termasuk kita. Oleh sebab itu kita banyak berijtihad dan berpikir untuk mempertemukan makna daripada sabda Rasulullah yang mengatakan khairul qarni qarni thumma qarnus sahabati thumma qarnut tabi'in thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ila yaumil qiyamah. Sementara di hadis lain Rasulullah mengatakan dalam dialognya bersama para sahabat yang menanyakan iman siapa yang terbaik, mereka menjawab iman malaikat. Oh, malaikat kalau sudah dipelihara oleh Allah tidak begitu imannya. Kalau bilang iman para nabi, kalau nabi tidak diturunkan wahyu tidak begitu imannya. Kalau begitu iman para sahabat, sahabat kalau tidak bertemu dengan saya tidak begitu imannya. Kalau begitu siapa Rasulullah? Orang-orang yang beriman padahal dia tidak pernah melihat saya. Tuba liman amanabi wa yarani wa tuba sab'a asyara marratan liman amanabi walam yarani. Satu kebaikan buat orang yang beriman karena dia melihat saya. Sedangkan orang yang beriman padahal tidak melihat saya memiliki 17 kali lipat kebagusan. Nah, hadis-hadis ini kelihatannya agak paradok, kontroversi satu dan yang lainnya. Maka itulah yang kita usahakan untuk paling tidak mentafsir dan menjamak. Kalau kita tafsir ini hadis ini apa maknanya, hadis itu apa maknanya. Kalau kita jamak berarti harus menetralisir kedua-duanya. Sehingga nanti kita akan menemukan bahwa Nur Muhammad itu tidak seperti neon ini, yang semakin jauh semakin redup. Tapi Nur Muhammad itu selamanya sampai hari kiamat tidak akan pernah redup. Dalam arti dia dapat menyinari siapapun, betapapun banyaknya orang bagi dia, tidak akan pernah berkurang. Karena kita yakin Nur Muhammad itulah merupakan satu kekuatan yang sangat kuat. Tidak seperti neon seperti yang digambarkan oleh orang. Bagaimana tidak begini, orang kita sudah jauh daripada Rasulullah, dia bilang. Tidak. Karena apa? Setiap era dan setiap masa itu ada orang-orang suci ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saja kualitasnya sama dengan para
generasi di zaman Rasulullah SAW, supaya kita tidak cemas. Karena kalau cemas kita selalu pasrah. Memang Rasulullah mengatakan apa? Sayati ala ummati zamanun ma baqiyal islamu ila ismuh wa ma baqiyal Qur'an ila rasmuh. Sayati ala ummati zamanun la ya'kuluna illa minal haram. Sayati ala ummati zamanun la yakbiduna dina ila kama yakbidul jamro, dan seterusnya. Itu hadis-hadis yang perlu kita ingin untuk memahaminya supaya tidak membuat kita umat Islam masa akhir ini cemas. Karena kita nanti akan mengatakan bagaimana mungkin kita akan berjuang tidak akan sampai kepada seperti apa yang diraih oleh para sahabat. Akhirnya kita cemas, kita pasrah terus terhadap keadaan, tidak pernah kita berjuang. Padahal kalau kita mau mengerti, orang yang mampu memegang bara api berarti orang sakti. Berarti orang sakti. Dia tidak akan makan kecuali yang haram. Itu maksudnya bukan kita disuruh pasrah kepada makan yang haram, tapi kita harus mencari selah-selah yang halal. Sehingga dengan demikian akan tetap Nur Muhammad itu tidak akan pernah redup sampai sejauh mana dia tetap akan menerangi alam semesta ini sampai ke dalam jantung semua umat manusia, terutama sekali kita sebagai umat beliau. Suatu keyakinan semacam ini yang buat kita selalu optimis, sehingga optimis itu akan membuat kita tidak berputus asa. Karena berputus asa itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa yang membuat kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan kewajiban kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita yang dapat memperkuat iman kita untuk bisa melawan segala macam godaan syahwat dengan memberikan kekuatan kepada baisul diniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.